Mimin gaskan lagi bosku. Bab 47-48. CEO dingin dan gadis malang. Sina menatap tajam mahasiswi itu, lalu menggenggam tangan Anaya. Semua orang menatap ke arah mereka. Tak ada yang berani ikut menimpali ucapan mahasiswi itu. Apa masalahmu Ham? Iri bilang, teriak Sina yang geram dengan perkataan mahasiswi itu. Gue iri sama dia. Gak. Dia bukan tandingan gue, jawab mahasiswi itu dengan pongahnya. Udah Sina jangan diladani, bisik Anaya yang tak mau adik iparnya bermasalah gara-gara dirinya. Lo pikir lo tahu siapa ha? Ujar Sina tak mendengarkan larangan sang kakak ipar. Perkenalkan gue anak anggota dewan di negara ini, ucapnya dengan sombong. Oh anak anggota dewan toh, sombong amat lo. Jabatan bokap hasil suara masyarakat aja bangga, sindir Sina. Kurang ajar lo, geram mahasiswi itu yang hendak menamparkan Sina, namun dengan sigap gadis itu menyambut tangan mahasiswi itu. Jangan coba-coba untuk menyentuhku, tegas Sina menghempaskan tangan mahasiswi itu dengan kasar, hingga mahasiswi itu terhuyung ke belakang. Jangan mentang-mentang lo anak pemilik kampus bisa seenaknya, geram mahasiswi itu lagi. Sudah Sina kita pergi aja yuk, ucap Anaya. Gak kak. Aku gak terima kak Naya dihina kayak tadi, ucap Sina. Kenapa memangnya ada masalah sama lo? Gue baru ingat sekarang, bukankah lo dulu pernah minta bokap lo, buat dijodohkan dengan kakak gue? Untung kakak gue nolak cewek arogan macam lo, ucap Sina. Mahasiswi itu gelagapan saat Sina mengingat siapa dirinya. Ia malu karena semua orang menatapnya sinis. Iri bilang bos, ujar Sina menarik tangan Anaya keluar dari kantin. Sina jadi cewek tadi pernah suka sama Mas Sean? Tanya Anaya saat sudah ada di depan kelasnya. Untung Kak Sean nolak. Dia iri sama kamu kak, ujar Sina merangkul bahu sang kakak iparnya itu. Resiko jadi istri yang digilai banyak wanita harus siap diserang kayak tadi, desa Anaya. Hahaha tapi kakakku tidak akan mudah tergoda kak. Dia kalau sudah mencintai tak akan melirik yang lainnya, jawab Sina terkekeh kecil. Kamu gak ke kelas Sina? Tanya Anaya karena iparnya itu, masih betah berdiri di depan kelas menemaninya. Gak. Cuma satu mata kuliah hari ini kak, jawab Sina. Kok kelas kakak masih kosong? Tanya Sina. Lia. Pada kemana ya? Bingung Anaya melihat sekitarnya tak ada mahasiswi selain mereka berdua. Ponsel Anaya bergetar menandakan pesan masuk. Gadis itu menghela nafas panjang. Ada apa kak? Tanya Sina. Ternyata dosennya gak datang, jawab Anaya. Oh, kalau gitu cuslah kita pulang, ajak gadis itu merangkul sang kakak ipar. Tapi aku mau ke kantor Mas Sean dulu Sina, ujar Anaya. Ada yang kangen nih, goda Sina. Anaya tersipu malu dan tersenyum tipis. Gak apa-apa kan? Tanya Anaya merasa tak enak hati dengan adik ipar. It's okay. Nanti aku antarkan, jawab Sina. Keduanya memasuki mobil dan melajukan mobil menuju Alatas Group. Anaya sangat merindukan Sean. Aroma tebuh sang suami menjadi cahendu untuknya. Tak lama mobil yang dikendarai Sina tiba di depan kantor. Anaya turun setelah mengucapkan terima kasih pada adik iparnya itu. Sina tak ikut menemani Anaya karena ada janji dengan teman-temannya. Anaya melangkah memasuki lobi kantor, resepsionis yang sudah tahu jika Anaya adalah istri dari bos mereka tersenyum ramah. Anaya menaiki lift menuju ruangan sang suami. Hatinya berdebar karena akan bertemu dengan sang pujaan hati.
Saat lift sudah sampai di lantai ruangan Sean berada, Anaya melangkah keluar. Anaya melewati lorong ruangan yang terdapat beberapa kubikel karyawan. Anaya membuka pintu ruangan itu, tampak sang suami sedang fokus pada komputernya, dengan kacamata baca yang bertengger di hidungnya, membuat kadar ketampanan sang suami semakin bertambah. "Mas." Sean menatap ke arah pintu dan tersenyum melihat wanitanya datang. "Hai, sayang. Sini." Sean menepuk salah satu P4 hanya. Anaya segera berlari kecil menuju meja kerja suaminya itu, dan langsung duduk di atas P4 engkuan Sean, dan menghirup aroma yang dari tadi ia rindukan. Sean tersenyum melihat tingkah manja sang istri. "Ke kantor kok lah bilang-bilang sayang?" tanya Sean mengusap punggung sang istri lembut. "Aku merindukanmu Mas," lirih Anaya lalu menyembunyikan wajahnya di D4 bidang sang suami karena malu. "Kok kita sama ya?" balas Sean. Anaya menatap sang suami lalu tersenyum lebar. "Berarti kita memang jodoh Mas, kawan yang Anaya." "Kita memang sudah berjodoh Anaya sayang," gemas Sean lalu mengecup singkat B1 bir sang istri. "Kamu udah makan siang?" tanya Sean. Anaya menggeleng pelan sebagai jawabannya. "Kenapa? Enek Mas sama masukan kantin kampus." "Aku maunya yang pedas-pedas gitu," jawab Anaya. "Gak boleh makan pedas sayang, nanti perut kamu sakit," ucap Sean menatap wanitanya itu dengan penuh cinta. "Ya udah aku gak mau makan," jawab Anaya mengerucutkan bibirnya ke depan. "Ya udah kamu mau makan apa?" tanya Sean pada akhirnya karena tak mau melihat wajah sendu sang istri. "Seblak pedas Mas," jawab Anaya. "Cuma itu aja. Ada yang lain gak biar sekalian pesan?" tanya Sean. "Itu aja deh Mas," jawab Anaya. "Baiklah aku pesankan," ujar Sean memesan makanan permintaan sang istri melalui ponselnya. "Kamu sibuk ya Mas?" tanya Anaya menatap berkas yang bertumpuk. "Gak terlalu sayang." "Kenapa?" tanya Sean mengecup pelan Lex, herjengjang Anaya. "G35 Mas," lirih Anaya. "Aku merindukanmu sayang, kita sudah lama tidak." "Nanti malam ya Mas," jawab Anaya saat tangan sang suami bermain nak 4L pada tubuhnya. "Janji," ujar Sean serak. "Janji," jawab Anaya. Sean tersenyum lebar karena mendapat lampu hijau dari sang istri. "Persiapkan dirimu untuk nanti malam sayang," bisik Sean. "Ya Mas," jawab Anaya bergerak turun dari pangkuan sang suami. "Mau kemana?" tanya Sean menahan tebuh sang istri. "Aku berat Mas. Mau duduk di sofa aja." "Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu," jawab Anaya. "Baiklah," ucap Sean kembali mengecup singkat B1 bir sang istri. Anaya turun dari pangkuan Sean dan merebahkan diri di atas sofa. Tubuhnya akhir-akhir ini sering merasa lelah. "Sayang kalau mau tidur di kamar aja," ujar Sean melihat sang istri merebahkan tubuhnya di atas sofa. Lah tak mau kejadian lagi gaun yang dikenakan sang istri terangkat ke atas. "Aku mau nunggu seblak aku datang dulu Mas," jawab Anaya. "Nanti aku bangunkan jika seblaknya sudah sampai," jawab Sean. Dan benar saja tak lama pintu ruangan Sean dikeruk dari luar. Setelah dapat izin dari Sean pintu itu terbuka. Seorang office girl tampak membawa nampan berisi seblak pesanan Anaya. Anaya tampak berbinar melihat seblak pedas yang ia inginkan ada di hadapannya. "Makasih ya Mbak," ucap Anaya pada OG itu. "Ya Nyonya," jawab office girl itu dengan sopan dan melangkah keluar dari ruangan bosnya itu. Anaya langsung menyuap makanan itu, namun tiba-tiba Sean menahan pergerakan tangan Anaya. "Kenapa Mas?" bingung Anaya.
Biar aku cicipi dulu, jawab Sean dan langsung menyuap makanan itu ke dalam mulutnya. Bagaimana? Tanya Anaya. Ini sangat pedas Anaya, jawab Sean. Ya memang begitu sensasi makannya mas, gak pedas gak segar, jawab Anaya. Jangan dimakan Maya nanti perut kamu sakit, ucap Sean. Yah. Aku udah kepengen banget mas, lirih Anaya dengan mata berkaca-kaca. Ya tapi ini. Kamu jahat mas. Ucap Anaya mulai menetaskan air mata. Bab 48. Sean terkejut saat melihat sang istri mengatakannya jahat dan langsung menangis. Ia bingung dengan tingkah tak biasa istrinya itu. Nay. Sayang. Mas minta maaf ya tapi ini terlalu pedas nanti perutmu sakit, ujar Sean pelan-pelan agar sang istri tak salah paham lagi. Aku maunya ini mas, rengek Anaya membuat Sean memijit pangkal hidungnya. Baiklah hanya sedikit, ujar Sean. Mata Anaya kembali berbinar dan langsung menyuap seblak pedas itu. Sean hanya melongo melihat Anaya makan tanpa mereka pedas sama sekali. Pelan-pelan sayang makannya, ucap Sean. Enak mas, jawab Anaya di sela suapannya. Sean menggeleng melihat kelakuan istri kecilnya itu. Salahnya juga tadi tak melihat level pedas pada seblak yang ia pesan. Akhirnya dia sendiri yang ketakutan melihat sang istri makan dengan lahapnya. Naya stop. Udah iya. Ujar Sean menjauhkan seblak itu dari hadapan sang istri. Mas. Ih, kesal Anaya karena saat sedang asyik menikmati seblak kesukaannya, malah diambil dan suruh berhenti. Janjinya tadi apa? Tanya Sean. Ya udah kalau gitu kamu yang habiskan, jawab Anaya. Aku. Sean menunjuk dirinya sendiri. Lia mas, jawab Anaya. Aku gak bisa makan pedas sayang, keluh Sean yang tak pernah makan pedas. Ya udah gak apa-apa yang penting aku udah sedikit kenyang, jawab Anaya mengusap perut ratanya. Sean terkekeh melihat kelakuan Anaya yang menurutnya lucu. Kamu itu kenapa sih sayang akhir-akhir ini sering bertingkah aneh, ucap Sean merangkul sang istri dari samping. Kenapa emangnya mas? Tanya Anaya. Gak. Aneh saja gak biasanya kamu kayak gini, jawab Sean mencubit lembut hidung sang istri. Aku juga gak tahu mas, ujar Anaya. Ponsel milik Sean berdering tampak panggilan dari orang kepercayaannya. Pria itu langsung mengangkat panggilan itu. La mengeraskan rahangnya dan menatap sang istri sekilas. Pastikan wanita itu mendapatkan sanksi untuk tindakannya. Klik. Ada apa mas? Tanya Anaya melihat perubahan dari raut wajah sang suami. Sean menatap sang istri lalu membawanya ke dalam pelukannya. Pria itu begitu takut sang istri disakiti oleh orang-orang yang iri pada istrinya itu. Kenapa gak bilang kalau ada orang yang mengganggumu, Ham? Ucap Sean lalu melerai P3 lukanya dan menangkup pipi sang istri dengan kedua tangannya. Mas. Biarkan saja, itu resiko aku punya suami yang digilai banyak gadis mas, jawab Anaya tersenyum tipis. Aku tak merasa digilai Naya, ujar Sean. Itu perasaan kamu mas, tapi buktinya di luaran sana banyak wanita yang memujamu mas, jawab Anaya. Aku gak peduli sayang, yang aku mau cuma kamu, jawab Sean. Anaya tersenyum lebar, lalu mengecup pipi sang suami sekilas, membuat Sean membola karena kelakuan sang istri. Mulai berani ya kamu sekarang Naya, gemas Sean. Aku bahagia mas dicintai oleh kamu, jawab Anaya malu-malu membuat Sean terkekeh. Aku juga sayang, jawab Sean. Anaya menatap suaminya itu dan memeluknya erat. Aroma tebuh sang suami membuatnya begitu nyaman. Mas kamu wangi banget,
Aku suka, ujar Anaya mendusel hidungnya di tempat bidang Sean. Sean tersenyum lalu mengusap lembut mahkota berwarna coklat milik Anaya. Aku masih berbau keringat sayang mana ada wangi, jawab Sean berusaha mengurai P3 lukan sang istri. Namun Anaya tak mau melepaskan P3 lukannya malah mem3 luk Sean makin erat. Tapi aku menyukainya mas, jawab Anaya. Kamu kenapa sih sayang? Gak biasanya kamu kayak gini, ujar Sean mengecup pucuk kepala sang istri. Gak tahu mas, jawab Anaya. Kita pindah ke meja kerja ya sayang, pekerjaanku hampir selesai dan setelah itu kita pulang, ujar Sean. Gendong. Rengek Anaya dengan manjanya. Sean tersenyum lalu mengangkat tubuh sang istri seperti bayi koala. Manja banget. Istri siapa sih? Gemas Sean. Istri Josean Ferdinand Alatas, jawab Anaya tertawa lepas membuat pria itu tersenyum melihat raut bahagia di wajah sang istri. Sean duduk di kursi kebesarannya dengan Anaya di atas pangkuannya. Sean melanjutkan pekerjaannya, sementara Anaya menyembunyikan wajahnya di dada bidang Sean menghirup aroma tubuh suaminya itu. Tak lama pekerjaannya selesai, Sean menatap sang istri yang ternyata tertidur di atas P4 engkuan. Pria itu mengsatu pucuk kepala sang istri, lalu perlahan berdiri menggendong tubuh sang istri. Sean meletakkan Anaya di kamar pribadinya. Tak tega membangunkan Anaya yang tidur. Aku sangat mencintaimu Anaya, gumam Sean lalu meninggalkan sang istri guna memeriksa beberapa berkas. Anaya tersenyum setelah Sean menutup pintu kamar. Sebenarnya ia telah terbangun saat Sean membawanya ke kamar. Tetapi ia malas untuk membuka matanya. Anaya memilih duduk di atas tempat tidur memainkan ponselnya. Ia membuka sosial media yang sudah lama tak ia lihat. Wanita itu hanya meng-scroll ke bawah tanpa berniat melihat. Bosan tapi tak mau mengganggu sang suami bekerja. Anaya berjalan ke kamar mandi, dan mengisi bathtub dengan air, lalu menuangkan sabun dan aroma terapi. Ia ingin berendam sebentar sebelum pulang. Anaya membuka P4 kayannya dan langsung masuk ke dalam bathtub memainkan bisa sabun. Sean yang telah selesai dengan pekerjaannya melangkah menuju kamar pribadinya guna melihat sang istri. Namun saat ia masuk tempat tidur itu kosong. Sean menggeleng saat mendengar gemericik air di dalam kamar mandi. Seketika B1 birnya tersenyum segera ia mengunci pintu kamar, dan menghubungi sekretaris agar jangan mengganggunya. Sean melangkah menuju pintu kamar mandi yang ternyata tidak terkunci. Pria itu langsung masuk membuat Anaya terlonjak kaget. Mas, kamu bikin aku kaget, ujar Anaya memegangi dada sebelah kirinya. Kenapa siang-siang berendam, Ham? Tanya Sean mengedipkan matanya ke arah Anaya. Bosan mas, jawab Anaya. Bosan ya. Sini aku beri kamu pekerjaan, ujar Sean yang ikut masuk ke bathtub setelah membuka seluruh P4 kayannya. Mas, kamu mau ngapain? Panik Anaya. Katanya bosan sini aku kasih pekerjaan, ulang Sean langsung memeluk tubuh sang istri. Anaya hanya pasrah saat sang suami mengerjainya. Dia tak bisa menolak karena ia juga menginginkannya. Sepasang kekasih halal itu satu kemati indahnya surga dunia. Bersama menuju ke nirwana dan saling Setelah ibadah sunnah di kamar mandi, Sean membantu sang istri mengeringkan rambutnya. Sean telah melengkapi kamar pribadinya dengan barang-barang pribadi milik sang istri. Agar kejadian seperti tak menyulitkan sang istri. Mas lapar. Ucap Anaya menatap sang suami dari pantulan cermin. Mau makan apa? Tanya Sean. Sate padang kayaknya enak deh mas, jawab Anaya. Baiklah.
Kenakan pakaianmu dulu kita cari sekalian pulang, ujar Sean menyudahi pekerjaannya mengeringkan rambut Anaya. Oke. Jawab Anaya berjalan menuju lemari di mana pakaiannya berada. Sean telah menyiapkan semuanya. Mas ini baju untukmu, Anaya memberikan kemeja berwarna maron beserta jasnya pada Sean. Dengan senang hati pria itu menerima pakaian pilihan sang istri untuknya. Pria itu langsung memakainya. Anaya yang telah siap berpakaian membantu Sean mengancingi kemejanya. Sean menatap wajah sang istri yang cantik natural tanpa S3 entuhan make up. Sayang kamu makin cantik, bisik Sean lalu mencuri kecupan singkat di B1 bir sang istri. Ia begitu bahagia hari ini merupakan hari yang penuh akan kebahagiaan dan tak akan ia lupakan.